Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin, para zu'ama, para alim, para ulama, para habaib, dan seluruh jamaah ngaji kolbu, sahabat saya, para pimpinan perguruan tinggi yang izinkan saya tidak bisa menyebut satu persatu. Mari kita memulai ngaji kolbu pada pagi hari ini di tanggal 25 Desember 2021, senantiasa mendapatkan ridho, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim alaihi. Para salikin, sahabat-sahabat semuanya, izinkan mari kita teruskan yang akan saya tukil sedikit saja ngaji kita pada akhir minggu lalu, yang pada intinya la sami'ta muhadabatan ala dawam fi sukika wa baitika walakin man istaqaita dha sahada wa man lam yastama' udhuna qalbi wa lam tashhad basiratuhu walakin al-hijaba murkhon. Jadi intinya kalau kita mau tenang, kita bisa mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah, itu harus mukhadabatu alat dawam, yaitu mendawamkan, membiasakan untuk diam, apalagi diamnya itu malam hari. Dengan seperti itulah kita akan bisa musyahadah, bisa menyaksikan, kita bisa mengetahui terhadap keberadaan Allah yang sesungguhnya. Tapi kalau kita itu apa? Waman nama, kalau kita itu malamnya banyak tidur, maka walam tasma' udhuna qalbi, mata hatinya itu tidak akan pernah mendengar dan melihat. Walam tashhad basiratuhu, dan mata hatinya itu tumpul. Tidak ada basirah, tidak ada intuisi di dalam hal mengambil sebuah keputusan apapun di dalam keseharian, karena semuanya itu dibimbing oleh nafsu. Mari para salikin, para jamaah semua, kita lanjutkan dalam makalah dan paragraf berikutnya di dalam kitab Tajul Arus karya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa ma bihima bi ulumiha fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annal ibada fatinu lam yuqbilu illa 'alallahi wa la yajlisu illa baina yadayhi wa la yastaftu ghairuh liqauli sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak wa in aftauka li annal khawatirul ilahiyah ta'ti min Allah ta'ala fahiya
muwafiqatun wa rubbama akhta'ul mufti wal qabul la yukhta wa hadha makhsusun bil qulubi wat tahirah wa inna ma yustafta al alimun wa la ilma liman ghafala 'anillahi ta'ala. Para salikin, di dalam paragraf ini kita diajarkan tentang siapa sih orang yang cerdas. Kemarin kita diajarin siapa orang yang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang keduniaan dan sangat sedih kalau apa? Kalau dunianya itu hilang, pangkatnya hilang, kesempatannya hilang, sedihnya bukan main. Itu padahal orang yang bodoh. Nah sekarang, walau annal ibad fatinu fatonah ya, walau annal ibad, jikalau dan Anda apabila ibad abdun, jadi kita sebagai hamba itu fatinu, itu adalah orang yang disebut orang yang cerdas ya. Apa orang cerdas? Lam yuqbilu illa Allah, dia tidak akan pernah menghadapkan semua urusan hatinya, batinnya, pikirannya, kesehariannya itu illa Allah, kecuali kepada Allah, kecuali ditujukan pada Allah, bukan kepada sesuatu di lain Allah. Apa saja urusan dunia, urusan akhirat, urusan pekerjaan, kita harus hadapkan diri kita itu hanya pada Allah. Itu orang cerdas. Tapi kalau sebaliknya yang kita hadapkan diri kita urusan dunia, itu orang yang humkun kemarin, orang yang ya bodoh, orang yang tidak pintar ya. Walam yaslu illa baina yadai, orang yang fatonah tadi, orang yang cerdas itu walam yaslu, dia tidak akan pernah duduk ya, dia tidak pernah menghadapkan diri pada Allah, tidak dalam majlis kecuali illa baina yadahi, kecuali itu duduk di hadapan antara dia dengan Allah. Artinya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cara liya'budun itu syarat utamanya adalah liya'rifun. Orang kalau ibadahnya sudah bagus, itu tandanya adalah liya'rifun. Dia orang yang sudah ma'rifah, baru bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat, nikmatnya apa saja ya. Walam yastaftu ghairuh, dan dia tidak pernah meminta taftu ya, membuat pertimbangan, meminta fatwa ghairuh selain Allah. Dari itu mengapa kita ada sholat istikharah, sholat hajat menjadi bagian dari kaifiat seseorang yang beragama, beribadah itu ya. Caranya kalau ada masalah ya dia harus sholat istikharah, sholat hajat dan sebagainya, itu menjadi bagian dari apa yang dia itu yastaftu, yaitu meminta fatwa, meminta pertimbangan, meminta petunjukan dari Allah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa beliau bersabdanya? Istafti qalbak wa in aftauka. Jadi kalau kita bertanya, kalau kita untuk mengambil keputusan ya, istafti qalbak, tanyakanlah hati nuranimu, tanyakanlah hati kecil, tanyakanlah sanubarimu. Dalam sebuah teori itu kan ada namanya qalbun, fuada, basiroh. Itu ada 3 tingkatan. Kalau qalbun itu adalah qabl, kadang-kala manusia itu masih tergoda. Kalau fuada itu sudah hati dalam. Kalau basiroh itu mata hati.
Jadi dengan demikian kita harus belajar untuk 3 tingkatan di dalam membersihkan hati itu, ya. Karena hati itu, ya, karena hati itu adalah apa? Tidak akan pernah bohong, ya. Wa in aftauka, ya, memang banyak orang yang memberi pertimbangan. Jadi boleh second opinion. Kalau kita ada masalah, second opinionnya guru ini, kiai ini, minta ini, boleh. Tetapi di sini ada istafti kolbak, istafti kolbak. Tanya hati, karena hati kecil itu nggak pernah bohong. Mengapa kolbun itu masih suka tarik menarik? Karena kolbun itu masih ditarik oleh namanya nafsu. Siapa yang memerintahkan otak kita itu, hati atau nafsu? Kalau hati yang memerintahkan, kolbun yang memerintahkan, insya Allah putusan-putusan kita itu adalah dalam rangka yukbilu ila Allah, yaitu menghadapkan semua urusan kita itu pada Allah. Tapi kalau sebaliknya, kalau nafsu yang memerintahkan otak kita, maka otak kita itu biasanya amarah bisu, dia akan disuruh pada hal-hal yang jelek. Salikin ya itu, ya. Li'annal khawatir ilaiyah, karena sesungguhnya seluruh kerentak, seluruh apa ya, intuisi, seluruh kata hati, ya, ilaihah yang itu dari Allah, ta'ti minallah ta'ala, itu semua dari Allah. Tapi kalau hatinya kalah dengan nafsu, itu datangnya adalah ta'ti minas syaitan. Sekarang kita itu dibimbing oleh setan atau dibimbing oleh Allah, kita aja. Kalau bimbing oleh setan, kerjakan seluruh nafsu. Tapi kalau kita dalam kesehariannya dibimbing dalam putusan-putusan, apalagi dalam suasana putusan yang sulit, maka kita harus banyak ibadah, tobat, sholat dan sebagainya, doa, mujahadah, ya, riyadhah dan sebagainya, itu agar kita itu apa? Khawatir ilaihah ta'ti minal ta'ala, yaitu agar kita itu mendapatkan khawatirun. Khawatirun itu adalah kerentak intuisi yang semuanya itu berasal dari Allah, ya. Rasalikin rahimahullah, ya. Fahiyya muwafiqatun, ya. Kalau sudah apa ya, minallah, berarti khawatirunnya itu pasti benar, cocok, ya, itu cocok, ya. Baru bapak akal mufti, kadang-kala kita itu boleh minta pertimbangan dari mufti, ya, dari mufti, dari tokoh, dari ulama, baik. Dan kadang-kala orang lain itu, ya, ada yang muftiun salah, tapi kalau hati kecil tidak salah. Wal qalbul layukhti, tapi kalau hati kecil itu tidak salah, tidak salah, karena memang itu dari intuisi yang diberikan oleh Allah. Kadang-kala hati kita itu kalah karena nafsu, ya. Kadang-kala di dialog antara hati dan nafsu, ya, hatinya kalah, nafsunya yang kuat, sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah diperintah oleh nafsu. Wahada maksusun bil qulubit tahirah. Wahada, orang yang tadi khawatirul ilaiyah itu maksusun, dikhususkan bil qulubit tahirah, hanya kepada qulub, hati tahirah yang suci, yang suci, ya. Kalau enggak, sekali lagi nafsu menyerah, setan menyerah. Wa inna ma yustafra'a alimun, ini di apa, kita juga diminta untuk bisa juga minta fatwa kepada orang alim. Wala ilma liman ghafala. Tapi ingat, kenapa kita diminta orang alim, ulama khos, min aulia, ya, kemudian guru-guru kita, guru-guru spiritual kita. Karena apa? Wala ilma liman ghafala anil ta'ala, karena orang-orang seperti itu, wala ilman, dan orang seperti itu, ya, tidaklah
seorang muslim itu tidaklah seorang yang alim itu liman bagi orang ghafala yang ghaflah, yang lupa anillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian tadi ada dua ya, satu minta petunjuk Allah ya, yang kedua minta petunjuk kepada orang alim, karena orang alim, ulama, kiai, khos, mursyid, guru itu biasanya dia itu tidak ghafala anillahi ta'ala, tidak lupa, tidak lengah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan ya para salikin. Wa qala mu'allif hadal kitab kanu radhiyallahu an la yadkhulu fi syai'in bi nufusihim walakin minallahi billah ya. Wa kanu radhiyallahu an, dan disebutkan para sahabat radhiyallahu an, Allah meridhai beliau para sahabat, la yadkhuluna fi syai'in bi nufusihim, para sahabat, para tabi'in, orang yang dekat dengan Rasulullah itu layat khulu fisain, tidak akan pernah masuk, tidak pernah mengambil putusan, dan tidak pernah melakukan sesuatu pun fisain dalam sesuatu binufusim dengan nafsu. Ya. Karena itu disebutkan tadi kan, istafti qalbak, tanya hati kecilmu, ini baik, ini haram, ini subhan. Hati kecil sudah jawab. Kadang-kadang nafsu kita yang pura-pura nggak tahu, ini ada dalilnya kok. Subhatnya dianggap boleh kan gitu. Dicarikan pembenaran, hatinya dikalahkan. Walakin minnallahi, karena sesungguhnya apa yang diputuskan, apa seseorang yang diambil, orang yang dikerjakan dari para sahabat itu adalah dari Allah, dan karena minallah wa billah, ma'allah, itu bersama Allah, dari Allah ya, lillah, untuk Allah, dan sebagainya. Jadi ini ya, para sahabat-sahabat itu adalah penting. Ini adalah subbab ya, mengenai cara kita melihat para sahabat. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna lasafata ba'utat baina auliya'i was sahabah faj'ilatil karamatu jabron lima fa'atahum min qurbil mutaba'atil tamah wa inna minan nasi may yaqulu inna auliya'a lahumul karamah was sahabatu lam yakun lahum dzalik bal kanat lahumul karamatul 'azimah bisuh badhim lahu sallallahu alaihi wasallam wa ayyu karamatin a'zamu min. Para salikin, ini saya lanjutkan. Wa innal masaqati ba'udat bainal awliya was sahabah. Ada orang berkata, wa inna, maka sesungguhnya musafatu ba'udat, ada perbedaan yang jauh ya, kebanyakan orang mengatakan seperti itu, bainal auliya wa sahabat, antaranya auliya dan sahabat. Nah, sampai detik ini ya, sampai hal ini ya, kita mungkin sama. Loh, yang dikenal auliya itu kok bukan sahabat ya? Yang dikenal auliya itu kok guru-guru tarekoh ya, guru-guru khos ya, Imam Ghazali, Al-Baghdadi misalkan, dan seterusnya, Yusuf Hamdani, Yusuf At-Taifuri, Syekh Bahuddin, Syekh Syadzili, misalkan itu ya. Orang kebanyakan mengatakan seperti itu. Terus karomahnya sahabat itu di mana? Kok nggak disebut-sebut karomah? Biasanya sahibul karomah wal ajilah, ya kan? Dan sebagainya itu para aulia, para wali. Maka di sini disebutkan apa? Faju'ilatil karomati jabbaron. Karena karomah wali itu, dia itu pemberian karomah para wali itu jabron. Ya,
untuk menambah ya, fatahu min qurbatil tamah untuk menyempurnakan kedekatan dia dengan warasatul anbiya dari Rasulullah. Kalau sahabat yang sehari-hari bersama Rasulullah, ya kira-kira tambalannya itu nggak begitu banyak. Tapi kalau para aulia, para wali, ya itu diberikan sesuatu yang qadwatul adah itu dalam rangka apa mutaba'at tamah wajabron, untuk menambal dan untuk menyempurnakan, karena kita itu jauh dari Rasulullah, masanya itu dari Rasulullah. Karena itu kaifiatnya, amalan-amalannya, ibadahnya tentu lebih kenceng daripada yang dekat dengan Rasulullah. Walaupun para sahabat juga ahlul ibadah. Pengertiannya seperti itu. Fa inna minan nas mayaqulu, karena sebagian para sahabat, para manusia itu mengatakan apa? Innal awliya'ul karomah, karena sesungguhnya para aulia itu adalah punya karomah. Karena wasahabatul lam yakun lahum dzalik, sahabat dan para sahabat lam yakun, tidak punya namanya karomah lahum dzalik seperti itu. Ini pendapat banyak orang. Pendapat banyak orang mengatakan para sahabat itu nggak punya karomah. Yang punya karomah itu hanya aulia. Ini pendapatnya Syekh Tajuddin. Bal kanat lahumul karamatul azimah, balik sesungguhnya sebaliknya, lahumul karomah, karomahnya kepada sahabat itu, lahum artinya kembalinya kepada sahabat, karomah al-azimah itu justru lebih besar, ya, lebih besar. Jangan punya jangan punya anggapan mulai dari khulafaur rasyidin tidak punya karomah, belum punya karomah, ya. Bisuhbatin lahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini karena beliau itu adalah bisuhbatin, karena bersahabat. Kira-kira kalau saya punya sahabat A, B, C, D 5 orang, itu lebih kenal terhadap saya atau dari orang yang jauh baru mengenal, baru tahu saya? Kan orang yang sehari-hari dengan saya, apalagi keluarga, istri, ya, itu lebih tahu. Bahasa Jawanya itu deheme wis roh. Ini lagi apa? Dehem marah, atau dehem tidak punya uang, atau dehem lagi sedih, itu sudah tahu. Istri itu tahu kita itu sedang apa, itu intusinya kuat. Nah, artinya wa ayyu karomatin adzam minha, ya, wa ayyu karomatin adzam minha. Mana mungkin orang yang dekat dari Rasulullah itu adalah apa, wahyu yang membimbing, kok sahabatnya tidak punya karomah? Kan tidak. Wa ayyu karomatin adzam minha, mana mungkin, ya, karomahnya para aulia, para ulama sekarang itu lebih besar dari minha, dari para sahabat? Kan tidak mungkin. Nah, pendek kata, intinya dari paragraf ini mengajarkan pada kita, kalau kita berdoa itu sebaiknya juga kalau berwasilah itu sampai para sahabat, daripada sahabat tapi dan sahabat sampai Rasulullah. Jadi sebaiknya tidak cukup sampai pada guru kita, guru kita sampai Rasulullah, sampai sahabat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan sedikit para salikin. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa lam in anna kulla sholatin la tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar wa la tusamma sholatan liqouli ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang bicara tentang sholat. Wa'lam, ketahuilah wahai ahlul ibadah, inna
anna kullu sholatin, maka sesungguhnya setiap sholat, ya, itu apa? Latan hasahibaha anil fahsya'i munkar, sholat yang tidak mampu untuk bisa mencegah dari fahsya dan mungkar, ya, latusamma sholat, itu bukan dianggap sholat. Jadi kalau sholatnya masih belamjang ngalor ngidul, tidak fokus, tidak khudu tumakninah, latusamma sholat, itu bukan sholat. Liqouli ta'ala, seperti halnya yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, inna sholat, maka sesungguhnya sholat, tanha, itu adalah mencegah anil fahsya'i wal munkar. Nah, sekarang bagaimana sholat yang benar, ya, sholat yang betul-betul akhirnya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Para salikin rahmatullah, saya lanjutkan, tapi lebih baik kita hal dulu sedikit, kita teruskan pada babak kedua, pada sesi kedua, karena itu lebih panjang. Jadi intinya para salikin yang saya hormati, yang saya cintai, semua pikiran kita, semua hati kita itu harus harus iqbal Allah, harus kita hadapkan pada Allah. Salah satu cara menghadapkan pada Allah itu adalah sholat, dan sholat itu harus kaifiyahnya, dia harus dalam posisi yang khudu, tadoruk, ya, dan juga mendapatkan namanya musyahadah. Kalau kita kan pernah, kita bukan pernah sehari-hari syahadat, tapi syahadatnya artinya itu menyaksikan syahadat yang sebetulnya itu nanti di sholat. Karena sholat itulah kita akan mendapatkan makna sesungguhnya kita hadir, kita bermunajat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mendapatkan ridho dan kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah, khususnya di dalam kita sholat betul-betul hadir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.